lost my mind. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku akan membahas tentang apa sih itu kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum itu adalah sikap atau pemahaman seorang tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang yang sadar hukum itu tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Nah, kalau masyarakat yang punya kesadaran hukum yang tinggi, maka akan menciptakan kehidupan yang tertib, aman, adil untuk semua orang. Nah, partisipasi warga negara dalam penegakan hukum adalah keterlibatan aktif setiap individu dalam menjaga, menerapkan, dan mendukung pelaksanaan hukum yang berlaku. Dan ini kita bisa melakukan melalui pelaporan pelanggaran hukum dan memberikan edukasi hukum dan tidak melakukan tindakan melawan hukum dan mengawasi jalannya proses hukum. Nah, materi selanjutnya aku akan menjelaskan dari tujuan dari partisipasi warga negara dalam penegakan hukum sebagai wujud kesadaran hukum. Yang pertama, menumbuhkan budaya hukum di masyarakat agar hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis tapi dijadikan kebiasaan dan pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua, menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga, menghindari tindakan pelanggaran hukum. Warga yang sadar hukum akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mencegah pelanggaran. Yang keempat, mendorong sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Partisipasi publik menjadi kontrol sosial agar aparat hukum tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, materi selanjutnya itu ada manfaat partisipasi warga negara dalam penegakan hukum sebagai wujud kesadaran hukum yang bertanggung jawab. Manfaatnya ada bagi individu yang dimana melindungi diri sendiri dari pelanggaran hukum, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Nah, yang kedua itu ada bagi masyarakat. Manfaatnya itu ada terbentuknya lingkungan yang tertib, aman, dan adil, muncul solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, minimalkan konflik dan kekerasan sosial. Nah, yang terakhir itu ada bagi negara, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, dan juga membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban hukum. Baiklah, materi selanjutnya itu upaya partisipasi warga negara dalam penegakan hukum. Partisipasi ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif, preventif maupun represif. Beberapa bentuk upaya tersebut antara lain: yang pertama, yaitu taat dan patuh terhadap hukum, seperti tidak melakukan pelanggaran mulai dari yang kecil, seperti tertib lalu lintas. Yang kedua, memenuhi kewajiban hukum seperti membayar pajak. Yang kedua, melaporkan pelanggaran hukum, seperti melapor kepada pihak berwajib jika melihat kejahatan atau pelanggaran hukum. Dan yang keempat, menyebarkan informasi hukum, seperti memberikan edukasi atau sosialisasi hukum di lingkungan sekolah, komunitas, atau media sosial. Nah guys, jadi contoh partisipasi warga negara dalam penegakan hukum itu yang pertama ada melapor ke polisi jika melihat tindakan pencurian, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, warga ikut sidang terbuka di pengadilan sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik. Yang ketiga, masyarakat menolak praktik pungli di kantor pelayanan publik. Nah, yang keempat, netizen menyebarkan informasi hukum di media sosial secara edukatif. Yang terakhir, kelompok masyarakat melakukan aksi damai menuntut keadilan atas pelanggaran HAM. Nah, jadi kami akan menampilkan beberapa contoh pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan kampus. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Nah, selanjutnya itu ada akibat jika tidak adanya partisipasi warga negara dalam kesadaran hukum. Yang pertama itu ada tingginya angka pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum akan terus terjadi karena tidak ada kontrol atau peringatan dari masyarakat. Yang kedua itu lemahnya penegakan hukum. Aparat hukum akan bekerja tanpa pengawasan, berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga itu ada terjadinya diskriminasi hukum. Hukum hanya ditegakkan terhadap kelompok tertentu sementara kelompok lain kebal hukum. Yang keempat itu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, masyarakat akan apatis dan memilih jalan kekerasan atau main hakim sendiri.
Yang terakhir itu ada munculnya konflik sosial. Ketika hukum tidak menjadi pedoman bersama, konflik antar kelompok atau individu lebih mudah terjadi. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari partisipasi warga negara dalam penegakan hukum sebagai wujud kesadaran hukum yang bertanggung jawab, yaitu hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Nah, secara keseluruhan, partisipasi warga negara dalam penegakan hukum adalah cerminan kesadaran hukum yang bertanggung jawab, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang dirasakan secara merata, yang akhirnya mendukung terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Sekian video dari kami. Bye.